Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah perkembangan arsitektur dunia. Yang pertama yaitu bangunan rumah adat Baruniang Wayerbo Flores yang menggunakan arsitektur vernakuler. Deskripsi bangunan. Bangunan ini terletak di Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan berada di ketinggian 1.100 meter mdpl. Luas bangunan berdiameter sekitar 15 meter dan terdapat 5 lantai. Daya tampung 6-8 keluarga. Sejarah pembangunan. Baruniang sudah dilestarikan oleh warga Wayerbo dari generasi ke generasi. Sejak bangunan ini dibuat oleh nenek moyang mereka kurang lebih tahun 1920. Nenek moyang mereka mewarisi 7 rumah Baruniang. Meskipun 3 dari rumah Baruniang itu sudah rusak, pada tahun 2008, ketujuh rumah Baruniang tersebut telah direkonstruksi ulang melalui sebuah program revitalisasi yang didukung oleh Yayasan Tri Utomo dan Yayasan Rumah Asuh. Pada proses rekonstruksi, semua proses dilakukan oleh warga Wayerbo, sehingga nilai sejarah dan keasliannya tidak ada yang dibuang. Proses rekonstruksi ini menjadi transfer ilmu dari tetua kepada pemuda yang nantinya akan melanjutkan kehidupan di tempat ini dan mempertahankan budaya nenek moyang mereka. Profil arsitek didesain oleh Georgius Antar Arwar yang biasa disebut Yori Antar. Beliau lahir pada tanggal 14 Mei 1962, lulusan dari Teknik Arsitektur UI pada tahun 1988. Sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Desain Manager di PT Han Awal & Partner Arsitek. Pada IAI 2011, beliau mendapatkan penghargaan untuk konservasi tradisional Wayerbo NTT dan beliau mendapatkan berbagai penghargaan lainnya. Tema dan konsep. Ruang pada rumah adat Baruniang merupakan ruang yang dapat mengkomunikasikan suatu fungsi dan makna yang sama dari dahulu sampai saat ini. Dari fungsi dan makna yang terdapat dalam suatu ruang di lantai dasar Baruniang utama dapat menjelaskan benang merah antara pola dan struktur yang tidak berubah-ubah sepanjang sejarah. Tiap lantai rumah Baruniang memiliki ruang dan fungsi yang berbeda. Pada tingkat pertama disebut lutur atau tenda, digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Pada tingkat kedua disebut lobo mehe, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Pada tingkat ketiga disebut lobo lentar, untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan, seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparae, disediakan untuk stok pangan apabila terjadi kekeringan. Pada tingkat kelima disebut hengkang kode, untuk tempat sajian persembahan kepada leluhur. Interior. Pada area 1 dan 2 digunakan sebagai ruang keluarga yang terbagi atas 2 area, yaitu area lutur atau publik dan area molang atau privat. Pada area 1A sampai 1B, area lutur merupakan setengah lingkaran ke depan untuk segala aktivitas publik. 1A merupakan area duduk bagi penghuni rumah atau tetua adat tepat di depan tiang utama pada setiap Baruniang atau siri bongko. Dan pada 1B digunakan sebagai area istirahat untuk tamu. Pada area 2A sampai 2C merupakan area molang, yaitu setengah lingkaran ke belakang yang hanya digunakan untuk aktivitas penghuni rumah atau area yang lebih privat. Pada 2A digunakan sebagai sirkulasi aktivitas privat. 2B merupakan area dapur. 2C merupakan perabot lemari yang dimiliki setiap keluarga. Pada area 3 merupakan ruang untuk tidur. Setiap kepala keluarga menempati satu ruang dengan posisi kaki selalu menghadap ke tiang utama atau berada di dalam. Pada Baru Gendang terdapat 8 kamar. Ruang tidur ini masih termasuk area morang. Eksterior. 7 rumah Baruniang ini memiliki arti untuk menghormati 7 arah mata angin dari puncak-puncak gunung yang mengelilingi kampung Wayerbo. Hal ini dipercayai sebagai cara untuk menghormati roh-roh yang memberikan kesejahteraan. Berikut adalah gambar yang menjelaskan nama-nama dari ketujuh rumah Baruniang ini. Kemudian pada setiap rumah adat Baruniang memiliki 2 pintu, yaitu pintu di depan dan di belakang.
serta terdapat 4 jendela kecil. Pintu depan setiap rumah adat ini dibangun menghadap ke compang. Berikut gambaran dari pintu dan jendela dari rumah ini. Kemudian compang itu sendiri merupakan titik pusat kampung Werbo yang berada di batu melingkar di depan rumah utama. Compang ini dipakai sebagai pusat kegiatan warga untuk mendekatkan diri kepada alam dan leluhur serta Tuhan. Berikut adalah gambar compang. Konstruksi. Tiang utama yang dibuat dari kayu worok, papan lantai dibuat dari kayu ajang, sementara untuk balok-balok struktur rumah menggunakan kayu ubu. Proses pembangunan rumah adat ini dimulai dengan meletakkan tiang utama pada lantai dasar yang dimasukkan sekitar 1,5 sampai 2 meter ke dalam tanah. Supaya tiang ini tidak cepat lapuk, tiang ini dilapisi ijuk. Lantai dasar rumah ini dibuat seperti panggung, tingginya sekitar 1,2 dari permukaan tanah. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan balok-balok lantai dan langkah yang sama dilakukan hingga lantai yang terakhir atau lantai kelima. Tiang di setiap tingkat lantainya ternyata tidak menerus, namun terputus di setiap tingkat lantainya. Setelah setiap lantai terbentuk lingkaran, proses selanjutnya yaitu memasang rangka atap-atap yang terbuat dari bambu. Rumah ini menggunakan bahan rotan sebagai bahan balok-balok strukturnya. Penghargaan. Rumah adat Baruniang ini diberikan penghargaan oleh UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation. Ini merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang konservasi warisan budaya pada tahun 2012. Selain itu, rumah adat ini juga menjadi salah satu kandidat peraih Aga Khan untuk arsitektur pada tahun 2013. Baik, selanjutnya ada Masjid Raya Sumatera Barat yang bergaya arsitektur neo-vernakuler. Deskripsi bangunan. Alamat Jalan Khotib Sulaiman, Ale Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Bangunan ini berdiri pada tahun 2007 dengan luas lahan 50.343 meter persegi. Luas bangunan adalah 18.000 meter persegi dengan daya tampung jamaah sebanyak 20.000 jamaah. Nama lain dari bangunan ini adalah Maligai Minang. Sejarah pembangunan. Pada Januari 2006, berlangsung pertemuan Indonesia dan Malaysia yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi di Kota Padang. Namun panitia memilih Masjid Agung Tangan Sawah di Bukit Tinggi untuk sholat Jumat. Dari kejadian itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan untuk mematangkan rencana pembangunan masjid. Dalam pemilihan lokasi, sempat muncul usulan agar masjid baru dibangun di lokasi kantor gubernur di Jalan Sudirman. Namun, karena alasan nilai historis gedung tersebut, disepakatilah lokasi di Jalan Khotib Sulaiman, menempati area seluas 40.343 meter persegi. Selanjutnya detail pembangunan. Peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007. Pembangunannya tuntas pada 4 Januari 2019 dengan total biaya sekitar 325 sampai 330 miliar. Sebagian besar berasal dari APBD Sumatera Barat. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dari provinsi. Rencana masjid ini akan dibangun dengan biaya 600 miliar karena rancangannya didesain dengan konstruksi tahan gempa. Lalu pada tahun 2015, Yusuf Kala meminta anggaran pembangunan dipangkas. Pemangkasan anggaran membuat desain masjid berubah di tengah jalan, termasuk pengurangan jumlah menara dari awalnya 4 menjadi 1. Berikut adalah gambar desain bangunan Masjid Raya Sumatera Barat. Selanjutnya, profil arsitek. Arsitek yang merancang Masjid Raya Sumatera Barat ini adalah Muslimin SD MT, lulus sarjana S1 Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1999 dan melanjutkan studi S2 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2002. Sekarang menjabat sebagai Senior Lecturer in Architecture, School of Architecture, Design and Planning, Sydney University. Selanjutnya ada tema dan konsep.
Menurut sang arsitek, bentuk bangunan Masjid Raya Sumatera Barat terinspirasi dari 3 simbol sumber mata air atau The Springs unsur alam, bulan sabit, dan rumah gadang. Memperlihatkan integrasi sejarah Islam, konteks Minangkabau dan tradisinya. Filosofi, alam tak kambang jadi guru, yang secara fundamental didasarkan pada tradisi, agama, dan Al-Quran. Adat bersandi syaraf. Minangkabau diperkuat ajaran Islam seperti kokoh rumah karena sandinya. Lalu penerapan konsep bentangan kain. Kisah Sirah Nabawiyah untuk meletakkan batu Hajar Aswad menjadi konsep desain yang diambil oleh arsitek Rizal Muslim dalam perencanaan dan perancangan Masjid Raya Sumatera Barat. Defleksi atau landutan pada elemen kain ketika mengalami suatu pembebanan. Berikut adalah gambar bentangan kain yang diberi beban. Selanjutnya ada gambar bentangan kain yang ditarik ke 4 ujungnya. Dan yang terakhir bentuk atap Masjid Raya Sumatera Barat. Konsep rumah adat Minangkabau atau Bagonjong dilihat dari bentuknya, Masjid Raya Sumatera Barat memiliki kesamaan bentuk dengan bangunan rumah adat Minangkabau atau Bagonjong dengan atap lengkung yang meruncing di semua ujungnya seperti tanduk kerbau. Berikut adalah bentuk atap adat Minangkabau dan yang sebelah kanan adalah bentuk atap Masjid Raya Sumatera Barat. Interior Masjid Raya ini dibangun dengan 3 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai tempat berwudu dan sebagai tempat tambahan jika jamaah masjid sangat penuh dan sesak. Di lantai kedua dijadikan sebagai tempat ruang utama masjid untuk sholat berjamaah. Dan lantai ketiga biasanya digunakan juga untuk beristirahat para pengunjung yang datang dari tempat yang jauh. Berikut adalah gambar hasil analisa dari kelompok kami. Interior Masjid Raya ini mirip dengan Hajar Aswad yang dihiasi oleh ukiran kaligrafi Asmaul Husna. Kaligrafi tersebut berwarna keemasan dengan latar putih. Di bagian bawah lantai dilengkapi dengan permadani atau karpet berwarna merah yang berfungsi sebagai sajadah. Berikut adalah gambar interior pada Masjid Raya Sumatera Barat. Selanjutnya ada eksterior. Terdapat bentuk ukiran-ukiran pada dinding atap atau fasad Masjid Raya Sumatera Barat yang mengambil bentuk dari ukiran pada rumah gadang. Ukiran yang terdapat pada bangunan masjid ini mengandung berbagai pesan moral, salah satunya yaitu Kaluak Paku, bermakna bahwa yang tua wajib melindungi dan membimbing yang muda. Kemudian ada Itik Pulang Petang, memiliki 6 makna filosofis yang terlihat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yang masih ada dan dipertahankan sampai sekarang. Lalu konstruksi. Konstruksi rangka atap menggunakan pipa baja. Gaya vertikal beban atap didistribusikan oleh 4 kolom beton miring setinggi 47 meter dan 2 kolom busur bersilang yang mempertemukan kolom beton miring secara diagonal. Setiap kolom miring ditancapkan ke dalam tanah dengan kedalaman 21 meter. Memiliki fondasi tiang bor sebanyak 24 titik dengan diameter 80 cm. Pekerjaan kolom miring melewati 13 tahap pengecoran selama 108 hari dengan memperhatikan titik koordinat yang tepat. Berikut adalah kesimpulan dari arsitektur bergaya vernakuler dan arsitektur neo-vernakuler. Yang pertama, kesimpulan dari arsitektur vernakuler yakni desain arsitektur yang disesuaikan dengan budaya masyarakat lokal dan ketersediaan bahan di lingkungan tersebut. Faktor arsitektur vernakuler yang pertama adalah iklim, lalu lokasi, pantai, padang pasir, hutan dataran rendah, lembah, dan sebagainya. Selanjutnya bencana alam yang kerap melanda. Lalu kemudian populasi penduduk, dan yang terakhir tempat bermukim.
Ciri arsitektur vernakuler ini sendiri adalah yang pertama menggunakan bahan lokal, kedua menggunakan pengetahuan lokal, ketiga menggunakan teknik yang sederhana, yang keempat merupakan produk masyarakat lokal, dan yang kelima berkaitan dengan budaya. Lalu berikut adalah kesimpulan dari arsitektur yang bergaya neo-vernakuler. Gaya arsitektur yang muncul di era postmodern yang menggabungkan arsitektur tradisional dan arsitektur modern. Prinsip arsitektur neo-vernakuler ini sendiri adalah yang pertama, hubungan langsung. Merujuk pada pembangunan yang adaptif terhadap arsitektur setempat yang disesuaikan dengan konsep masa kini. Lalu yang kedua, hubungan abstrak. Bentuk bangunan dapat diinterpretasikan melalui analisis tradisi budaya. Dan yang ketiga, hubungan landscape, mencerminkan lingkungan seperti kondisi fisik. Lalu yang keempat, hubungan kontemporer, pemanfaatan teknologi yang relevan dalam konsep arsitektur. Dan yang terakhir adalah hubungan masa depan, merujuk pada langkah antisipasi akan kondisi di waktu yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sumber materi telah kami lampirkan pada video ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.